Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di salah satu rumahnya ini, yaitu di masjid yang kita cintai ini, Masjid Babus Salam. Yang mana semoga dengan berkumpulnya kita di rumah Allah taala ini menjadikan sebab bagi kita semuanya untuk nanti bisa berkumpul di surganya kelak. Amin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu terkait dengan tafsir juz amma, yang mana di dalam pengajian ini kita akan mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan oleh Fadhil Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau tafsir juz amma. Dan di bagian awal beliau menyampaikan kepada kita tentang tafsir Al-Fatihah terlebih dahulu. Baik, sedikit mengulang dari apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya dari tafsir Al-Fatihah ini. Ya, beliau menyampaikan kepada kita tentang beberapa nama dari Al-Fatihah. Ya, disebut Al-Fatihah ya karena memang itu sebagai pembuka Al-Quran. Lalu juga disebut sebagai Ummul Quran karena memang di sana itu ya menjadi induk atau tempat kembali semua hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya, secara global semua materi ajaran dalam agama ini tercakup dalam surat Al-Fatihah, baik itu secara tauhidnya, kemudian juga hukum-hukumnya, balasannya, jalan hidup manusia dan yang lain sebagainya. Lalu kemudian Al-Fatihah juga disebut sebagai banyak ya kemarin sudah kita sebutkan ya nama-nama dari surat Al-Fatihah tersebut. Baik, langsung kita masuk suratnya, yaitu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam firman Allah Taala Bismillahirrahmanirrahim, maka di sana dijelaskan oleh beliau bahwasanya di sini ada mahdhuf yang bisa diperkirakan karena diawali dengan jar majrur, bismillah, diawali dengan huruf jar. Ya, maka adanya bismillah ini dengan diawali huruf jar di depan itu memberikan kepada kita faedah, ya. Faedah yang pertama sebagai bentuk tabaruk, ya, karena kita mendahulukan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua itu berfaedah sebagai al-hasr, atau sebagai pembatasan, yang mana ketika didahulukan bismillah berarti itu hanya dengan nama Allah saja, tidak dengan yang lainnya. Baik. Kemudian itu sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, kita sekarang masuk di dalam ayat yang dari surat surat Al-Fatihah itu sendiri. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam firman Allah Taala, Alhamdulillahirabbil alamin, maka di sana diawali dengan kata alhamdu. Yang namanya alhamdu itu adalah sebuah sifat yang terpuji dengan segala kesempurnaannya, yang diiringi dengan adanya rasa cinta dan adanya rasa ta'zim atau pengagungan, yang mana itu kesempurnaannya mencakup kesempurnaan zatnya, ya, kesempurnaan sifat-sifatnya, kesempurnaan perbuatannya, dan Allah Ta'ala itu zat yang maha sempurna dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam apa yang Allah lakukan. Maka tidak bisa tidak yang namanya alhamdu, maka itu harus diiringi dengan adanya mahabbah dan ta'zim.
yaitu harus dengan rasa cinta dan rasa ta'zim. Hal ini berbeda dengan sekedar pujian biasa. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya madah. Hamad dan madah itu beda. Kalau hamad, ya, itu adalah pujian yang diberikan dengan adanya rasa ta'zim dan rasa cinta. Adapun madah itu yang pujian sekedar pujian saja. Ya, tidak sampai kepada tidak diiringi dengan adanya rasa cinta atau rasa ta'zim. Ya, kalau misalkan di kalangan manusia kita mungkin dulu pernah ya sering mendengar, kalau mungkin sekarang istilahnya itu apa? Buzzer gitu ya. Buzzer. Apa buzzer ya? Buzzer. Ya. Ya. Itu kan istilahnya apa? Penjilat gitu ya. Suka memuji, tapi pujiannya itu bukan atas dasar rasa ta'zim, pengagungan enggak, tapi memang ada hal lain yang diharapkan. Ya, mungkin imbal balik lah gitu kan. Apa itu? Kalau dulu kan zaman dahulu misalkan para penyair misalkan memuji-muji raja misalkan seperti itu, dengan harapan ya dapat imbalan dari rajanya kan gitu. Nah, sekarang ya banyak orang-orang yang seperti itu juga, ya, menggunakan apa yang dia miliki untuk ya meraih yang seperti itu. Nah, maka itu hanya sekedar, kalau dalam bahasa Arabnya itu madah, bukan hamad. Al-hamad ya itu adalah yang disertai dengan adanya pengagungan, ada rasa cinta. Nah, maka itulah yang masuk dalam hamd, sehingga dikatakan sebagai alhamdu di sana. Ya. Baik, jadi itu ya bedanya bahwasanya antara hamd dan madah. Jadi kalau kita memang memuji Allah, ya tentu bahwasanya kita itu memuji Allah Subhanahu wa taala ya dengan segala rasa cinta, rasa agung yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai tambahan faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan alhamdu. Ya. Yang mana alhamdu ini juga berbeda maknanya dengan asyukru. Ya. Kalau asyukru itu kita ucapkan terima kasih itu kapan kita mengucapkan terima kasih? Kapan kita mengucapkan terima kasih? Ya, kalau ada kita mendapatkan kebaikan dari pihak lain, maka kita ucapkan terima kasih. Syukur. Ya, kita berterima kasih sana. Adapun hamd ini, maka bedanya kalau hamd itu meskipun ya Allah Ta'ala itu belum memberikan apapun kepada kita, tapi memang Allah sudah layak untuk dipuji. Ya, itu bedanya. Jadi meskipun Allah misalkan belum menciptakan kita, tetap Allah itu punya sifat ya ini alhamd. Ya, segala pujian itu tetap layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang membedakan antara hamd dan syukur. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan alhamdu. Diawali dengan alif lam. Maka alif lam di awal ini bermakna al-istighraq. Maknanya bahwasanya segala macam pujian itu memang hanya layak untuk Allah semata. Mengapa demikian para jamaah? Ya, kalau kita melihat lebih dalam, ya, bahwasanya kalau kita memuji sesuatu, itu kan sesuatu itu punya kelebihan kan gitu ya. Ada kebaikan di sana sehingga kita memujinya gitu. Nah, terus kalau kita lihat sejatinya kebaikan yang dimiliki oleh sesuatu yang kita puji itu sumbernya dari mana? Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tetap tidak bisa tidak dalam hal ini kita ketika memuji adalah tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita memuji kepada sesuatu apapun itu, kalau tidak kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu justru malah menjadi sebab bahaya. Menjadi sebab bahaya. Apa bahaya bisa ditimbulkan kalau kita memuji sesuatu tanpa ingat Allah?
iya, akan menjadi sebab ain, ya, penyakit ain. Dan ain itu kata Nabi adalah hak. Ya, ain itu nyata. Sehingga penting sekali bahwasanya ketika kita menyampaikan sebuah pujian, merasakan menyampaikan rasa takjub, menyampaikan hal-hal yang membuat kita merasa hebat itu, maka semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu, ya itu justru menjadi sebab bahaya bagi orang yang kita puji. Baik, sehingga kalau kita memuji supaya terhindar dari ain, ya kita ucapkan Masya Allah atau kita ucapkan Subhanallah. Ya. Itu diantaranya faedah yang bisa kita ambil bahwasanya kalau memang kita memuji itu harus bisa dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Allah menyebutkan alhamdulillah, di sana ada kata lillah. Ya, kata lillah. Alhamdulillah. Di depan ada kata li. Li ini makna sebagai al-ikhtisas wal istihqaq. Jadi dia hanya sebagai bentuk pengkhususan dan hanya sebagai bentuk yang berhak. Jadi tadi sudah kita sebutkan segala macam pujian, maka itu khusus untuk Allah dan Allah lah yang berhak untuk mendapatkan segala macam pujian tersebut. Jadi li di sini memang li ikhtisas dan istihqaq. Lalu kemudian nama Allah sendiri, yaitu adalah nama Rabb kita, yaitu Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha perkasa lagi maha agung. Allah tidak diberikan nama dengan nama yang selainnya, yang maknanya bahwasanya dari mana Allah itu maknanya adalah al-ma'luh, yaitu yang diibadahi atau yang disembah dengan rasa cinta dan rasa pengagungan. Jadi inilah bahwasanya hakikatnya kalau kita menghamba, kita beribadah, kita menyembah itu hanya kepada Allah semata. Dan inti daripada penghambaan, penyembahan atau ibadah itu adalah adanya rasa cinta, rasa ta'zim, rasa pengagungan kepada sesuatu yang kita sembah tersebut. Maka di sini juga para jamaah kalau kita lihat seperti misalkan sekarang seperti hari-hari ini ya, banyak sekali di kalangan umat Islam ya, dan juga selain umat Islam yang mereka itu justru banyak yang melakukan ibadah dengan penuh ta'zim, dengan penuh rasa pengagungan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi hal yang tentu hal yang menyedihkan bagi kita karena masih banyak kaum muslimin yang mereka itu memberikan pengagungannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan banyak ritual-ritual yang bukan dari ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka tentunya kalau kita semakin belajar, ya kita harus bisa membedakan mana yang boleh kita kerjakan dan mana yang tidak sepantasnya kita lakukan. Baik. Lalu firman Allah Taala, Rabbil Alamin, ya Rabbil Alamin. Maka di sana ada kata Ar-Rabb. Dari kata Rabb ini, ya, di situ terkumpul 3 sifat. Yaitu yang pertama, Al-Khalqu, lalu yang kedua, Al-Maliku, dan yang ketiga adalah At-Tadbir. Al-Milku, At-Tadbir. Jadi, Al-Khalqu, yaitu penciptaan, Al-Milku, kepemilikan, At-Tadbir, pengaturan. Dari kata Rabb ini kita paham bahwasanya Allah dialah satu-satunya Al-Khaliq, satu-satunya yang menciptakan. Tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin makhluk yang paling ringan aja seperti nyamuk ataupun yang lainnya itu tidak ada yang bisa menciptakan. Hanya Allah saja yang bisa menciptakan. Lalu Allah juga yang menjadi Al-Malik likulli syai'. Allah adalah pemilik segala sesuatu. Apapun yang ada di alam semesta ini milik siapa? Itu adalah miliknya Allah semata. Tidak ada selainnya yang bisa memiliki itu semua. Lalu
Allah juga memiliki sebagai al-mudabbir li jami'il umur. Allah adalah pengatur dari segala perkara yang ada di alam semesta ini. Segala hal. Ya, dari yang paling kecil misalkan, yang paling kecil. Yang paling kecil itu apa yang kita tahu? Apa dalam kehidupan kita? Makhluk yang paling kecil apa? Ya, misalkan sel saja. Sel, jenengan kalau memperhatikan ya struktur sel dalam tubuh kita saja. Kan Allah menyatakan wa fi anfusikum, ya, di dalam diri kalian ya, apakah kalian sudah mempelajarinya kan gitu. Kita dalam diri kita yang paling kecil di diri kita sel. Sel ini bisa berfungsi dengan baik. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa banyak jumlah sel dalam tubuh kita? Ya, sangat banyak, ya, miliaran mungkin ya gitu. Kalau misalkan ada satu saja sel yang Allah takdirkan bahwasanya di situ memiliki pertumbuhan yang berbeda dengan yang lainnya, apa yang terjadi? Kanker, tumor, ya. Itu hanya satu sel saja. Nah, sekarang pertanyaannya para jamaah, kita punya segini banyaknya sel dan semuanya itu tunduk dengan takdirnya Allah. Sudahkah kita mensyukurinya? Gitu. Ya. Jadi itulah luar biasanya bahwasanya semua ini adalah tunduk kepada pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita memahami yang demikian para jemaah, tentunya ya kita ini sangat lemah. Kita untuk mengendalikan sel dalam tubuh kita aja kita nggak bisa. Itu baru yang paling kecil para jemaah. Kita sudah tidak bisa mengaturnya. Allah yang mengaturnya. Lalu kalau kita lihat kepada yang lebih besar daripada itu, ya dunia ini dengan segala macam cuacanya, ya apalagi lebih besar lagi alam semesta dengan segala macam galaksi dan tata suryanya di sana. Itu tentu semua butuh ada yang mengatur, kan itu. Sehingga ketika ada orang yang misalkan tidak percaya adanya Allah, tidak ada percaya adanya Tuhan, misalkan seperti itu, ya maka tentu ini adalah sebuah keyakinan yang sangat mudah untuk dipatahkan. Karena bagaimana mungkin alam semesta yang begitu rapi, tertata, luar biasa ini tidak ada yang mengaturnya. Itu ada suatu hal yang mustahil. Nah itulah bahwasanya yang mengatur semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi cakupan dari kata Ar-Rabb, ya, Rabbul Alamin. Lalu Allah menutup ayat yang ini, ayat kedua ini dengan kata Al-Alamin. Al-Alamin dikatakan oleh para ulama bahwasanya kullu ma siwallah fahuwa minal alam. Jadi semua yang selain Allah Subhanahu wa taala maka itu termasuk alam. Ya apapun itu. Ya kalau yang di luar Allah berarti ya termasuk yang paling besar itu apa? Makhluk Allah yang paling besar apa? Ars, ya, ars. Makhluk yang paling besar ars itu pun termasuk alam. Ya, termasuk juga semua para malaikat itu termasuk dalam alam. Ya, termasuk juga semua bintang yang di langit, ya, semua makhluk yang ada di bumi itu semua termasuk dari alam. Maka kalau Allah sebagai Rabbul Alamin, ya maka Allah yang menciptakan semua itu. Allah yang memiliki semua itu. Allah yang mengatur semuanya itu. Karena itu adalah Rabbul Alamin. Baik. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan yang demikian. Ya karena memang Allah lah yang menciptakan semuanya, ya, yang memiliki semuanya dan yang mengatur semuanya. Semua makhluk
Allah Subhanahu wa taala tunduk terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya itu berdasarkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya berdasarkan kekuasaan atau keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini adalah makna dari kata ar-rabb tadi. Baik. Dari ayat ini para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, misalkan bahwasanya di dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin, maka di sana itu ada penetapan, ya, penetapan pujian yang sempurna itu hanya untuk Allah semata. Pujian yang diiringi dengan adanya rasa cinta, adanya rasa ta'zim, itu semuanya hanya untuk Allah semata, ya. Yang mana ketika Allah sudah menyebutkan dengan kata al di depan, itu menunjukkan bahwasanya segala macam bentuk pujian harus kembali kepada Allah. Baik. Yang kedua, faedah yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya zat yang berhak secara khusus ya untuk mendapatkan pujian yang sempurna dari segala macam sisinya. Hanya Allah semata yang layak untuk mendapatkan yang demikian. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan sesuatu hal yang menyenangkan, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya untuk Allah, zat yang dengan nikmat-nikmatnya itu kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Itu kalau mendapatkan hal yang menyenangkan. Nah, kalau mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, apa yang diucapkan oleh beliau? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya untuk Allah, ya, atas segala macam keadaan. Karena hakikatnya para jamaah, kalau kita mendapatkan sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan bagi kita, mungkin kita menganggapnya itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Padahal belum tentu itu tidak baik. Di sana bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyediakan hikmah yang jauh lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Saya kasih contoh para jemaah. Ketika misalkan mobil berjalan, lalu di tengah jalan, apalagi misalkan pada tanjakan itu, mobilnya mogok. Itu bagi pengendara itu sesuatu yang baik atau tidak? Gak baik kan? Gak menyenangkan. Tapi tidak mesti bahwasanya itu menjadi hal yang jelek. Yang jelek menurut kita, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Pernah ada kejadian di sebuah jalan yang sangat ekstrim, tanjakan gitu. Nah, di situ kan beriringan kendaraan gitu. Ketika beriringan kendaraan, yang depan naik bisa jalan gitu. Berikutnya naik. Lalu kemudian yang ketiga ini ketika mau naik mogok. Nah, mogok tidak mati mestinya kan gitu. Subhanallah, ternyata mobil di depannya tadi ketika di tengah tanjakan gak kuat, mundur. Akhirnya ya karena mundur kan, ya alhamdulillahnya tadi mogok sehingga tidak terjadi tabrakan di situ. Dan padahal itu sampingnya adalah sebuah jurang yang sangat dalam. Ketika terjadi tabrakan kan tidak bisa dikendalikan. Ya, alhamdulillahnya mundur dengan adanya space jarak antara mobil yang mogok tadi dengan itu sehingga masih bisa ngerem, sehingga tidak sampai kepada jatuh ke jurang. Nah, ini sebuah hal yang nyata yang terjadi gitu. Nah, jadi mungkin barangkali kita menganggap sesuatu yang tidak baik menurut kita, ternyata itu adalah terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mengetahui, maka kita tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Baik. Dan orang-orang yang
senantiasa memuji Allah seperti ini, senantiasa mengucapkan alhamdulillah dalam segala keadaannya seperti ini, maka itu nanti di surga itu ada satu surga yang dikhususkan bagi mereka, namanya surga Al-Hamd, surga yang puji. Jadi memang luar biasa. Orang yang senantiasa memuji Allah dalam segala keadaannya itu dijanjikan dengan surga yang khusus bagi mereka, itu surga Hamd. Ya, surga pujian di situ. Karena mereka yang ahli memuji Allah Subhanahu wa taala ya di dalam segala keadaan-keadaannya. Baik. Baik. Berikutnya yang ketiga faedah yang bisa kita dapatkan dari ayat ini. Di dalam ayat kita mendapati ada kata lillah sebelum kata ar-rabb. Ya. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Jadi lillahnya dulu dari kata rabb. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasannya pendahuluan kata lillah itu sebagai bentuk daripada uluhiyah. Uluhiyah itu adalah penghambaan kita kepada Allah. Lebih dahulu daripada sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di antara faedahnya juga bahwasanya itu kata Allah memang menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kemudian diikuti oleh semua nama-nama yang lainnya. Nah, maka di sini juga menjadi hal yang penting bagi kita bahwasanya ketika kita sudah mengimani bahwasanya Allah itu menciptakan kita, maka tidak bertindak, maka kita juga harus melakukan ibadah itu kepada pencipta kita. Sehingga dalam hadis qudsi itu kan sampai disampaikan di sana bahwasanya Allah itu disakiti oleh anak Adam, oleh manusia kan gitu. Kenapa seperti itu ya? Karena Allah yang menciptakan mereka, tapi mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita sudah memahami bahwasanya Allah yang menciptakan kita sebagai Rabb kita, ya maka ibadah kita atau uluhiyah kita itu harus lebih terdahulukan hanya kepada Allah semata. Baik, kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil di sini bahwasanya di situ kita mendapati adanya keumuman dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah itu termasuk jadi Rabb atau pencipta, pemilik itu segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka Rabb-nya hanyalah Allah semata. Baik, itu ayat alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Allah berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu termasuk sifat ya, sifat di dalam lafaz jalalah. Ar-Rahim itu sifat yang lainnya. Ar-Rahman artinya bahwasanya Allah itu memiliki rahmat yang sangat luas. Yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Ar-Rahim bahwasanya rahmat Allah itu adalah sampai ya kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ketika Allah menyebutkan Ar-Rahman itu termasuk sifatnya Allah yang memiliki rahmat yang luas. Dengan Ar-Rahim Allah itu bisa menyampaikan rahmatnya kepada siapa di antara hambanya yang Allah kehendaki. Kalau misalkan kata ini kita mendapati cuma satu sebagai Ar-Rahman misalkan seperti itu, ya kalau disebutkan terpisah sendiri seperti itu maka maknanya mencakup dua-duanya, Ar-Rahman Ar-Rahim tercakup di sana. Kalau disebutkan secara bersamaan Ar-Rahman Ar-Rahim maka maknanya sendiri-sendiri, ya. Termasuk juga ketika Ar-Rahim disebutkan sendiri saja, ya maka itu sudah mencakup juga makna Ar-Rahman. Ya, seperti ini banyak dalam bahasa Arab ya, misalkan seperti iman dan Islam, ya. Kalau disebutkan bersamaan maka maknanya sendiri-sendiri kan gitu. Islam itu apa, iman itu apa. Misalkan ketika dalam hadis Jibril ya, akhirnya adalah Islam. Karena Islam disebutkan sebagai rukun Islamnya yang 5. Akhirnya adalah iman, rukun iman yang 5. Kalau misalkan disebutkan sendirian Islam, ya maka itu juga mencakup keimanan di dalamnya. Baik. Nah, faedahnya dari ayat ini bahwasanya
di sini ada penetapan dua nama Allah yang mulia, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu adalah nama Allah Azza wa Jalla. Allah memiliki nama Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahim. Sehingga dalam berdoa kita boleh memanggil dengan nama ini. Ya Rahman, Ya Rahim. Boleh kita panggil Allah dengan nama ini. Bahkan di dalam Al-Quran, Qul innallaha awidur Rahman. Jadi katakanlah, ya berdoa kepada Allah atau berdoa kepada Ar-Rahman. Ya, jadi seperti itu. Dan juga dalam menetapkan nama seperti ini juga kita menetapkan apa yang menjadi kandungan dari nama tersebut. Bahwasanya Allah itu memiliki ya rahmat, memiliki kasih sayang yang sangat luas kepada para hambanya. Karena ada di antara umat Islam itu yang mereka itu ketika mendapati nama Allah Subhanahu wa taala ini ada yang mereka mengingkari seperti Jahmiyah. Mereka mengingkari nama-nama Allah ini bukan namanya Allah, mereka mengingkari. Ada yang menetapkan, tapi mereka menetapkannya itu ya tanpa makna. Ya udah nama aja nggak ada maknanya. Jadi kalau kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki makna dan juga memiliki kandungannya. Misalkan seperti apa? Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui. Memang Allah memiliki ilmu, Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, itu kita Ahlussunnah wal Jamaah demikian. Adapun yang kelompok menyimpang tidak demikian. Baik. Lalu kemudian termasuk faedah dari ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, ya. Bahwasanya di situ rububiyahnya Allah itu sangat luas ya. Dalam masuk rahmatnya Allah itu sangat luas ya untuk para makhluknya. Yang mana kalau kemudian kita lihat misalkan seperti di dalam tafsir As-Sa'di misalkan seperti itu, ya beliau menyampaikan kalau Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Ar-Rahman itu rahmat Allah sangat luas mencakup segala makhluk yang mukmin maupun kafir ya, itu berlaku di dunia. Bahkan seluruh hewan binatang itu semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim itu yang khusus hanya untuk orang mukmin yang nanti sampai di akhirat. Maka itu adalah sifat kasih sayang Allah yang diberikan khusus kepada orang-orang mukmin yang nanti diterima oleh mukmin di akhirat. Di dunia pun mereka mendapatkan dan nanti juga sampai kepada di akhirat. Baik. Jadi itu ya di antara faedahnya dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu berikutnya Maliki Yaumiddin. Allah berfirman Maliki Yaumiddin. Ini adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaumiddin itu artinya apa? Yaumul Qiyamah. Dan kata ad-din itu bisa bermakna sebagai al-jaza atau balasan. Dan kata ad-din itu juga bisa serumpun dengan kata ad-dain. Ad-dain itu apa? Ad-dain itu apa? Ad-dain artinya hutang. Ya. Yang namanya hutang itu harus dibayar. Nah, sehingga sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya termasuk mana ad-din di sini, Maliki Yaumiddin, bahwasanya amal-amal kita itu ibaratnya sebagai hutang juga, yang itu akan mendapatkan balasannya nanti atau bayarannya atau kembalian di akhirat kelak. Kalau amalnya baik, ya akan dikembalikan yang baik. Kalau amalnya yang buruk, akan dikembalikan dengan sesuatu yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi ad-din maknanya adalah jaza, balasan ya. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Malik. Malik itu maknanya pemilik. Allah yang memiliki hari itu. Hari di mana semua makhluk akan menerima balasan dari amal perbuatannya. Di akhirat nanti semua makhluk akan dihisab. Diberikan balasan dari apa yang mereka lakukan di dunia. Bahkan tidak hanya manusia. Hewan pun demikian. Misalkan di dalam hadis dijelaskan di sana nanti di hari kiamat ada kambing. Ya, kambing yang didatangkan. Yang mana dulu kambing yang bertanduk misalkan suka nyeruduk kambing yang tidak bertanduk. Lalu kemudian nanti di hari kiamat akan diberikan balasan. Diberikan balasan bahwasanya yang tidak bertanduk dikasih tanduk. Lalu kemudian disuruh balas sebagaimana dulu dilakukan di dunia.
Nah, itulah mereka, ya, mereka para binatang. Setelah itu, maka binatang ini akan dijadikan debu. Jadi mereka tidak mendapatkan surga, tidak mendapatkan neraka, tapi jadi debu. Nah, yang demikianlah kemudian yang menjadikan orang-orang kafir itu di akhir kalam mereka berkata seperti di akhir surat Al-Naba, ya laitani kuntu turaba. Aduh, sekalinya aku cukup menjadi debu saja di tanah. Ya, seperti itu karena mereka berharap seperti itu. Ya, orang kafir berharap seperti hewan-hewan itu. Jadi ketika sudah selesai dihisab, dijadikan debu, tidak ada siksaan di neraka. Padahal orang kafir kan nanti di akhirat akan disiksa dengan siksaan yang kekal di neraka. Nah, makanya itu mereka berharap sekiranya menjadi debu saja sebagaimana binatang itu. Nah, baik. Maka tidak ada yang menjadi penguasa selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pada hari itu, hari Ad-Din, maka di sana itu ya akan dibalas semua amal perbuatan. Kalau di dalam ungkapan yang lain disebutkan kama tadinu tudan, ya, sebagaimana kalian itu berbuat maka kalian akan mendapatkan balasannya. Nah, di dalam ayat ini ada kata Malik, ya, kemudian kata ini juga dibaca sebagai Malik, pendek. Mana yang benar? Ya, dari benar. Ada riwayat yang boleh dibaca panjang Malik, boleh dibaca pendek Malik. Dan kata Malik itu lebih khusus daripada Malik. Malik itu raja, ya. Raja. Kalau Maliki Yaumiddin itu yang merajai hari kiamat. Kalau Maliki Yaumiddin yang memiliki hari kiamat. Ya, maka menggabungkan dari dua makna ini, maka itulah menjadi makna yang sempurna bahwasanya Allah itu adalah yang menjadi pemilik dan juga yang menjadi raja atau yang menguasai hari kiamat. Karena ada kalanya manusia itu, ya, mereka itu memiliki sesuatu tapi bukan raja, ya. Ada yang memiliki rumah, memiliki tanah tapi dia bukan raja. Ada yang lain raja tapi tidak memiliki kekuasaan. Sekarang banyak kan raja, ya, raja-raja di Eropa itu kan banyak raja kan, ya, tapi nggak punya kekuasaan. Ya, banyak. Tapi kalau Allah ya raja, Allah ya Malik, ya. Malik dan Malik, ya. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk faedah dari ayat ini, ya, di situ kita menetapkan adanya sifat Malik bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang menjadi raja pada hari kiamat nanti. Nah, sehingga di sana sampai kemudian, ya, nanti di hari kiamat itu Allah sampai menantang mana kemudian orang yang mengaku sebagai raja, ya, maka di sana tidak ada lagi yang bisa menantang Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah berikutnya bahwasanya di situ juga ada penetapan hari kiamat, ya, hari kebangkitan. Kemudian ada hari pembalasan yang disebutkan dalam ayat Maliki Yaumiddin. Lalu kemudian juga di situ ada anjuran bagi kita selaku manusia, ya, agar kita senantiasa beramal dengan amal yang terbaik supaya kita mendapatkan balasan yang terbaik. Para jamaah, kalau kita, ya, misalkan dengan ayat ini saja, Maliki Yaumiddin saja misalkan seperti itu. Ayat ini senantiasa kita ingat dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap yang kita lakukan, kita senantiasa ingat dengan ayat ini. Rasanya kok mustahil kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Betul nggak? Jadi kalau kita mau berbuat, kita ingat Maliki Yaumiddin, nanti akan dibalas perbuatan kita, kan gitu. Nah, kalau seperti itu, ya tentu kita akan berpikir bahwasanya yang kita lakukan harusnya yang baik-baik saja, kan gitu. Kalau kita sampai berbuat yang tidak baik, berarti kita lupa dengan ayat ini. Makanya kita terus mengulang ayat ini, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Ya, apa balasan yang akan kita terima nanti di hari kiamat. Baiklah para jamaah, mungkin sampai di sini dulu, ya, untuk malam hari ini kalau sudah isya. Baik, mungkin sebelum diakhiri, barangkali mungkin ada yang mau disampaikan dari jamaah. Pertanyaan mungkin, silakan. Dari Ummahat juga nggak apa-apa kalau ada yang bertanya.
Taib, kalau tidak ada, berarti kita cukupkan sekian dulu apa yang kita kaji di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semuanya, ya, dan menjadikan ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat dan menjadi kebaikan untuk kita semua di dunia dan akhirat. Kita akhiri malam hari ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.